Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala azza wa ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Barakallahu fikum fina. Semoga Allah limpahkan sehat afiat, barokah, inayah kepada kita semuanya, kepada khususnya kepada saudara-saudara jamaah salat subuh di Masjid Riyadul Jannah pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salah satu di antara minuman yang disukai Rasulullah, dan itu mudah cara membuat, ada di sekitar kita, apa yang disebut dengan nabiz. Dalam bahasa Latinnya, kerennya sekarang ini disebut dengan infused water. Bisa dibuat dari buah apapun. Kalau untuk Rasulullah biasanya dibuatkan dari kurma. Artinya kurma sekarang mudah didapat dan banyak rumah-rumah tangga yang sudah punya sediaan kurma di rumahnya. Kalaupun ada kurma, bisa zabib, ya anggur yang dikeringkan itu, atau buah anggur, madu, gandum, jagung, atau buah apapun. Kalau buah lokal ya boleh mangga, pelem, jambu, jambu kluthuk, jambu air, apapun bisa dibuat minuman yang disebut dengan nabiz, dan itu lagi-lagi kesukaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya buat, kalau kurma itu boleh dihitung dengan bijiannya, boleh 5, boleh 6, 7, 9, 10 biji. Maksudnya bijinya itu diambil, dimasukkan ke dalam satu wadah, terserah wadah apapun. Nah biasanya yang saya lakukan itu antara dengan jumlah 10, 11, 12, 13 itu saya campur dengan 1 liter air. Tapi ada beberapa syarat. Syaratnya jangan menggunakan wadah dari tembaga. Termasuk walaupun itu pakai stainless steel, jangan, tapi dari plastik. Dan agak ditutup biar kotoran-kotoran tidak masuk, tapi jangan sampai ditutup full, nanti akan membuat uap, gelembung, tapi tidak terlalu. Syarat yang lain, tidak boleh diminum pada hari ketiga sore. Jadi kalau umpamanya sekarang ini buat, tapi kalau yang mau enak biasanya masa ngerendamnya itu cuma 12 jam. Bagi teman-teman yang seneng manis itu bisa lebih dari 10 biji kurma. Yang tidak seneng manis bisa di bawah 10. Dan manisnya tidak terlalu menyengat. Kalau berasa kurang manis bisa dicampur dengan sedikit madu juga. Di anggur itu bisa dicampur dengan madu. Dan dalilnya hadis dari Aisyah Ummul Mukminin. Kunna nambizu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi siqa. Kata-kata kunna itu bisa diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan secara kontinu, secara ajak, secara terus-menerus atau sering. Maka kata-kata kunna nambizu, ya. Kunna itu berarti kami berarti jamak. Ini bisa Aisyah, bisa Ummul Mukminin yang lain. Ya. Biasa membuatkan nambizu
membuatkan nabiz bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah bejana, dalam satu wadah. Sikok. Bisa juga dari, kalau zaman Rasulullah itu dari kantong, dari kulit, bisa aja. Pokoknya sarannya jangan sampai dari bahan tembaga. Manfaatnya, Masya Allah, menguatkan immunity system, melambatkan sistem darah, ya, dan sebagai sumber energi. Karena apa? Karena jenis minuman ini kan asupan yang paling mudah untuk diolah, dikonsumsi, diserap oleh usus maksudnya. Ada mana lain? Kunna nambidu, dan itu hadisnya dari Aisyah, walaupun sebagian ada dari Ibnu Abbas. Ya. Jadi bukan sekedar umum, tapi dari keluarga lain, dari kerabat yang lain, dari para sahabat yang lain membuatkan minuman bagi Rasulullah karena mereka tahu bahwa beliau sangat suka dengan nabis ini tadi. Nah, itu mengandung pengertian bahwa istri harus punya satu pekerjaan yang sebaiknya dilakukan secara rutin dengan cara membuatkan minuman bagi suami. Kunna nambidu li Rasulillah. Bukan mutlak maksudnya. Kalau umpamanya istrinya juga repot, apalagi baru lahiran atau yang sudah sepuh ngurusi cucu-cucunya, bukan berarti suami itu harus jaga nih supaya dibuatkan minuman oleh istrinya, tapi juga bisa aja dia membuatkan bagi diri sendiri. Bahkan dibalik, suami pun juga bisa membuatkan minuman bagi istrinya. Itu tergantung banget. Maka monggo kita minum nabis, itu kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan manfaat lainnya kita bisa mendapatkan efek kesehatan dari minuman namanya nabis. Insyaallah begitu. Semoga Allah akan barokah dan afiat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.